Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Sudah hampir setengah bulan menjalankan ibadah puasa. Semoga saja ibadah puasanya diterima oleh Tuhan dan dimudahkan kehidupan kalian dalam mengarungi kehidupan kedepannya. Di hari ini saya akan memprediksi tentang Rizkida dengan Rizky Bilar, di mana saya baca aja langsung ya dari pemberitaannya. Ini dikutip dari Pikiran Rakyat. Unggahan Instagram story pendangdut Ridho dan Rizkida tiba-tiba saja menuai beragam komentar lantaran diduga sengaja menyindir pesinetron Rizky Bilar. Rizky Bilar ini kan pacarnya Dedek Lesti, di mana Dedek Lesti dulu ini pernah menjalin hubungan dengan Rizkida, kemudian putus dan Rizkida menikah dengan Nadia. Jadi historinya seperti itu. Sindiran ini berawal saat si kembar Ridho dan Rizkida diundang salah satu stasiun TV swasta untuk mengisi program sahur. Tak disangka dalam program tersebut rupanya stasiun TV itu juga mengundang Rizky Bilar. Jadi mau bertemu dalam satu momen dalam sebuah acara, yaitu acara sahur. Entah mengapa Rizky dan Ridho tiba-tiba jadi batal hadir di acara sahur tersebut bersama Rizky Bilar. Informasi ini pun dikabarkan langsung oleh pelantun Kembalilah Padaku ini di Instagram Story ya. Kemudian tanpa alasan yang jelas Rizkida menambahkan bahwa tidak ada kebencian dalam hatinya dan berusaha bersikap profesional. Tak pelak unggahan itu berujung perselisihan, bahkan ketegangan ini sempat heboh saat Rizky Bilar secara langsung menanyakan maksud dari unggahan Instagram story tersebut ditayangkan live Ridho dan Rizkida. Jadi Rizkida dan Ridho ini menayangkan Instagram story-nya live, yaitu panik enggak kalau nggak salah seperti itu kata-katanya ya. Bersamaan dengan ramainya komentar netizen, Rizky Bilar akhirnya buka suara. Menurut pesinetron sekaligus presenter ini, konfliknya dengan Ridho dan Rizkida tak perlu diperpanjang, ditutup sampai sini saja ya. Karena mereka berdua, Rizky dan Rizky Bilar ini, dulunya Rizky ini pacarnya Dedek Lesti dan sekarang Rizky Bilar pacarnya Dedek Lesti. Jadi ada kaitannya, sambung menyambung karena ada hubungannya dengan Lesti. Jadi mungkin karena itu ya, jadi ada benturan-benturan di dalam hubungan mereka. Di sini yang saya akan lihat bagaimanakah perasaan Rizkida pada Lesti saat ini. Karena Rizkida kan sudah menikah dengan Nadia, sudah seharusnya harus bisa move on dari Lesti dan hitungannya bisa cuek bebek, maksudnya cuek dengan apapun yang ada hubungannya dengan Lesti, harusnya seperti itu ya. Baiklah, ini saya kocok dulu untuk Rizkida saat ini, apakah sudah move on atau belum dari Lesti. Satu. Maaf kebalik ya, 1 2 3 4 5. Ini ada pihak ketiga, menandakan walaupun sebenarnya Rizkida ini sudah menikah dengan Nadia, tapi bayang-bayang Lesti masih saja menggantui pikirannya. Jadi bisa disimpulkan belum bisa move on kalau menurut kartu ini ya. Saya artikan satu persatu kartunya. Simbol ini melambangkan kalau Rizkida ini sebenarnya sudah berusaha untuk move on dari Lesti, yang dilambangkan menata batu, menata perasaannya kembali, menata kehidupannya kembali. Namun di sini ada simbol ini yang artinya sekuat tenaga Rizkida melupakan Lesti yang terjadi. Rizkida selalu ingin tahu apa yang dilakukan Lesti. Jadi seperti kalian ya, kalau kalian jatuh cinta terus kalian putus, kalian berusaha kuat untuk melupakan yang terjadi, kalian malah ingat pasangan mantan kalian. Karena melupakan itu sama dengan meniatkan. Jadi meniatkan ini sama dengan menarik energi dari mantan untuk teringat kembali di pikiran kita. Jadi lebih baik abaikan kalau ada bayang-bayang mantan, kalau ada kabar-kabar tentang mantan, bodoh amat. Lebih baik seperti itu daripada kalian, saya niat
untuk melupakan yang terjadi, ingatan itu semakin kuat. Ya, karena dengan niatan itu sama dengan kalian menarik energi sang mantan dalam kehidupan kalian. Akan semakin ingat yang terjadi seperti itu. Lebih baik abaikan. Jadi saya sudah nggak mau ngurusin sang mantan, saya sudah mau ngabain. Kalau ada bayang-bayang, abaikan, diselimurkan. Itu akan lebih baik daripada berniat untuk melupakan. Ya, seperti itu. Di sini ada simbol ini yang artinya simbol magician, yang artinya Rizkida ini bisa melakukan apa saja sebenarnya, bisa membuat kondisinya lebih baik lagi. Namun yang namanya memori sangat susah loh ya. Memori ini dari kecil saja kadang-kadang masih teringat sampai seusia saya. Jika memori itu begitu menyakitkan. Jadi memori yang begitu dalam atau kejadian-kejadian yang begitu menyakitkan atau sangat membahagiakan dalam hidup kita, sekalipun kejadian itu terjadi di masa kecil kita, akan teringat dalam memori kita karena begitu lekat di dalam hati nurani, dalam pikiran kita ya. Seperti itu. Jadi sekalipun berusaha untuk melupakan, memori itu akan tetap nyantol. Makanya yang baik itu adalah mengabaikan. Kemudian di sini ada simbol 3 orang, yang artinya saat ini Rizkida kan sudah menikah dengan Nadia, tapi bayang-bayang Lesti masih saja menghantui pikirannya. Makanya saya menyimpulkan kalau Rizkida ini belum bisa move on dari Lesti dan selalu mencari-cari tahu kabarnya Lesti bagaimana, apa yang sudah dilakukan Lesti. Dia selalu ingin tahu karena memang belum bisa move on. Nah, ini yang kondisinya saat ini. Apa yang harus dilakukan Rizkida agar bisa cepat melupakan Lesti, mengabaikan Lesti di dalam kehidupannya? Apa yang harus dilakukan? 1, harus tidak berpikir lagi tentang Lesti. Jadi mengubur penderitaan yang sudah terjadi dalam hubungan dengan Lesti. Maksudnya sakit hatinya saat putus dengan Lesti atau saat Lesti menjalin hubungan dengan Rizky Bilar, tentunya ada rasa sakit-sakit hati, dan itu sudah harus dikubur yang dilambangkan ini. Menjauh dari permasalahan, sekalipun menjauh ini tentunya ada memori-memori yang masih begitu menggores di dalam hatinya. Jadi dalam arti kata sudah nggak ngurusin lagi tentang Lesti, harusnya seperti itu, menjauh dari permasalahan. Yang kedua disarankan seperti ini, jangan negatif thinking pada keadaan. Jadi jangan terlalu berpikiran negatif pada apa yang sudah terjadi pada Lesti saat ini, yang dilambangkan pikiran-pikiran negatif pada Lesti, kemudian pada akhirnya membuat dia jalan di tempat. Nah, kita kan tahu Rizkida ini sudah menikah, mungkin karena belum bisa move on dari Lesti yang membuat pernikahan menjadi agak kurang harmonis. Itu mungkin salah satunya ya. Jadi Rizkida nggak begitu fokus pada pernikahan, apalagi pernikahannya ini juga ada gonjang-ganjing. Jadinya seperti ini, jalan di tempat ya. Kemudian kartu yang ketiga, saran seperti apa? Harus bisa memenangkan kondisi ini. Jadi kalau sekarang ini mungkin belum bisa move on, harus berupaya bagaimana caranya untuk mengabaikan ingatan-ingatan tentang Lesti dan harus memenangkan kondisi ini untuk kehidupan kedepannya. Kalau masih belum bisa move on terus, ya susah lah jadinya ya kan. Kartu yang nomor 4 ini, jalin hubungan yang lebih baik dengan Lesti, hubungan yang baik tentunya ya, bukan hubungan asmara, tapi hubungan silaturahmi yang baik dengan Lesti. Ini disarankan seperti itu, juga menjaga etika, norma-norma dan batasan-batasannya tentunya. Kemudian kartu yang kelima, sarannya seperti apa ini? Disarankan harus mempunyai hati yang besar dalam menerima permasalahan ini. Jadi dengan sifat yang legowo, pikiran yang legowo, segala sesuatunya akan dipermudah ke depannya. Sarannya yang pertama, menjauh dari permasalahan. Yang kedua, jangan negatif thinking. Yang ketiga, harus bisa memenangkan keadaan. Memenangkan keadaan ini yang artinya harus bisa menghandle kalau ingatan-ingatan tentang Lesti itu hadir, harus bisa diabaikan. Yang keempat, jalin silaturahmi dengan Lesti. Jalin ini tentunya dengan kekeluargaan,
dengan saling menghargai, saling menghormati tentunya ya. Kemudian yang kelima ini legowo terhadap apa yang sudah terjadi, ikhlas ya. Jadi seperti itu sehingga Rizky Day ini bisa secepatnya move on dari Lesti. Demikian saja teman-teman, ini saran-saran untuk Rizky Day agar bisa secepatnya move on dari Lesti. Semoga baik Lesti maupun Rizky Day mempunyai kehidupan yang baik-baik saja, mempunyai masa depan yang cerah dan dilapangkan perjalanannya.